Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau sharing tentang teknik komunikasi dan pendekatan agar lebih persuasif dan powerful ya. Saya ambil dari YouTube-nya Pria 1%. Jadi kita kan kadang pilih-pilih ya terhadap teman dan itu memang penting. Tapi yang jauh powerful apa ketika ada orang di sebuah komunitas tertentu atau di lingkungan terdekat kita itu ada orang yang terlihat lemah, minder dan nggak percaya diri. Jadi dia sering dijadikan ajang bully oleh teman-temannya, oleh lingkungannya. Nah, kita bisa dekatin dia agar kita mau merangkul dia dan kita mau mendengar dan perhatian sama dia. Jadi jangan sampai kita malah juga membuli dia. Karena siapa tahu kan nasib orang nggak ada yang tahu. Siapa tahu dia nanti kedepannya jadi orang sukses, orang hebat. Siapa yang tahu? Ketika dia orang sedang terpuruk, sedang minder dan jadi bahan bulian, justru kita mendekati dan memuji dia bahwa agar semua orang itu sama dan kita bisa bangkit dan berkembang. Kita memberikan ajaran-ajaran tentang kebaikan, kemandirian, kepercayaan dirian ya, yang intinya agar dia bangkit dan mau mensejajarkan dirinya ya, bahwa dia sejajar dengan orang lain gitu ya. Insya Allah ketika kita dekati, kita dampingi, keluh kesah dia apa dan kita mau empati, dia akan lebih respect dan itu kan sebagai ladang pahala juga tuh. Jangan merasa kita lebih hebat, lebih pintar, lebih tangguh, kita semena-mena. Bahkan kalau kita mau perhatian terhadap dia bisa jadi pendukung kita ya, jadi anak buah, jadi partner, jadi orang-orang yang bisa kita butuhkan seperti itu ya. Karena orang-orang yang level-level seperti itu kan butuh pemimpin, butuh sosok ya, dan kita bisa hadir di situ. Bukan malah kita memanfaatkan dia atau menjelek-jelekan dia atau bahkan memanipulasi dia, enggak. Kita ajak ya. Terus ada lagi juga tentang agar kita komunikasi itu menyebut namanya. Jadi ketika kita hanya menyinggil mas atau bro atau guys atau apa, kita sebut namanya ya, itu agar lebih intim, lebih akrab. Itu penting banget karena ketika kita sering menyebutkan namanya berulang kali, dia akan merasa dekat dan akrab terhadap kita ya. Itu penting ya. Jadi itu pentingnya agar perkenalan, agar pendekatan terhadap teman sahabat itu dalam obrolan itu sering menyebut namanya ya. Terus yang lain juga seorang kan punya imajinasi ya, keliaran-keliaran yang mungkin tidak terekspos, tidak keluar ya. Mungkin dia punya inovasi apa, punya dalam bisnis, dalam hubungan seks, keluarganya atau dalam hal apapun. Nah, kita bisa memanfaatkannya agar dia lebih terbuka, lebih lebih terbuka tentang obrolan-obrolannya dan di situ kita bisa memberikan himbauan-himbauan atau membimbing dia ya. Karena setiap imajinasi kan ada sisi positifnya ya. Nah, di situ bisa kita sampaikan bahwa setiap imajinasi yang ada itu bukan hanya sekedar imajinasi, tapi bisa kita arahkan dan untuk hal-hal kebaikan gitu ya. Siapa tahu ya figur kita, nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW itu kan seorang yatim ya, oleh yatim, tapi beliau begitu hebat dahsyat ya karena beliau punya kepekaan sosial bahwa masyarakat yang jahiliyah itu bisa berubah dan perubahan itu dahsyat ketika dia mau merenungi diri dan Tuhan memberikan wahyu dan memberikan kebaikan. Jadi jadikanlah ladang-ladang amalan ini untuk kebaikan ya. Terus ada teknik yang cukup menghipnosis juga ya. Artinya di situ ketika seseorang terpuruk, seseorang ya mirip nomor saya, tapi ini lebih ke orang yang kehilangan arah ya. Jadi dia mungkin broken home, broken heart atau apapun itu ya. Itu bisa kita hadir di situ ya. Jiwa kita lebih dewasa, lebih kebapaan, lebih sebagai seorang mentor ya. Di situ nanti dia punya sandaran. Nah, di situ kita bisa menghadirkan sebuah figur yang memberikan kenyamanan, memberikan kebaikan ya. Tentunya ini bukan untuk hal yang negatif ya.
Karena orang-orang yang sedang terpuruk inilah orang-orang yang membutuhkan kita, dan ketika kita tolong dan kita tepat mengenangannya, dia akan mengenang kita sepanjang masa, akan merasa berutang budi, dan di situ ketika kita membutuhkan ya dia dengan rela, dengan tulus ikhlas akan membantu kita. Demikian ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.